Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sinau Barang Otodidak. Pada kesempatan kali ini saya coba akan berbagi pengalaman bagaimana cara mengecek, mencari dan menentukan kerusakan pada sebuah handphone dengan menggunakan multitester atau vometer, tapi lebih enak saya menyebutnya tester saja. Di sini saya coba akan mencontohkan bagaimana sih cara mengukur atau mengecek kerusakan pada sebuah handphone. Langsung saja saya coba contohkan. Misalkan saja ada handphone dengan kasus kerusakan di cas, ada indikator baterai di cas, tetapi ketika di tombol power on off atau ditekan power handphone tidak mau menyala. Tentunya kita akan berpikir bahwa yang bermasalah ada di tombol power on off. Tetapi untuk memastikan, lebih baik kita gunakan tester untuk mengukur apakah dari switch on off sendiri yang rusak, atau dari jalur, atau juga dari IC yang berhubungan dengan power on off. Untuk mengukur switch on off berfungsi atau tidaknya bisa gunakan panel kontrolnya diarahkan ke kali 10 atau dikali 1, tapi kebiasaan saya dikali 10. Pertama kita cek apakah switch on off masih berfungsi dengan normal dengan cara ujung tester atau kedua ujung tester kita tempelkan di kaki switch on off, kemudian kita tekan dan jarum tester bergerak, berarti si switch on off masih dalam kondisi normal. Untuk selanjutnya coba cek di bagian jalurnya apakah mengalami rusak atau putus jalur. Untuk switch on off biasanya yang kaki yang satunya ground, jarum menunjukkan angka 0 berarti jalur normal. Kaki berikutnya kita ukur menunjukkan angka tertentu. Untuk angka bisa kita abaikan karena nilai resistansinya kita tidak tahu berapa, kecuali kita baca skema. Untuk nilai resistansinya kita tahu berapa ohm, jadi bisa disamakan dengan hasil ukur. Jadi kesimpulannya switch on off normal, jalur normal, akan tetapi si handphone ketika ditekan power on off tidak mau menyala. Di sini sudah disimpulkan bahwa switch on off normal, jalur normal, kemungkinan besar kerusakan ada di IC power karena si jalur on off larinya ke IC power. Untuk membuktikan, teman-teman bisa buka di skema handphone yang kita servis. Misal ini C2 prime, teman-teman bisa buka di skema C2 prime bahwa jalur on off larinya ke IC power. Karena saya sudah pernah membuka dan ngecek di skema bahwa jalur on off larinya ke IC power. Jadi tadi dicek switch on off normal, jalur normal, kemungkinan di IC power. Jadi dengan tester kita bisa menentukan mana yang harus kita kerjakan. Contoh lagi, misal
datang handphone dengan kasus speaker earphone tidak bunyi. Nah, di sini kita bisa lakukan pengecekan speakernya dulu apakah masih normal atau memang speakernya yang rusak. Dengan cara menggunakan tester juga, kita ukur di kedua kaki speakernya. Jarum tester bergerak berarti speaker masih normal. Untuk memastikan lagi, kalian bisa pindahkan panel kontrolnya ke kali 1 untuk memastikan bahwa speaker yang kita cek masih dalam kondisi normal. Kalau menggunakan kali 1 biasanya speaker akan mengeluarkan bunyi kretek-kretek atau kresek-kresek seperti ini, masih normal. Jadi ini nggak ada masalah. Speaker lanjut lagi di jalur speakernya. Untuk ujung tester hitam atau negatif kita tempelkan di body atau di bagian ground. Kita cek jalur speakernya, apa jalur speakernya masih normal atau mengalami putus jalur. Langsung kita cek. Oke, lupa saya pindahkan ke kali 10 saja agar lebih mudah pembacaan jarum testernya. Ini menunjukkan di angka tertentu. Untuk angka bisa diabaikan karena nilai resistansinya kita tidak tahu persis berapa. Intinya di sini kita cek masih ada nilai hambat, berarti si jalur juga normal. Jalur normal, speaker normal, kemungkinan kerusakan di IC audio. Untuk tahu di mana letak IC audio atau jenis serinya apa, kalian bisa cek di skema. Jadi di situ kalian urut dari mulai speaker, jalur sampai ke IC apa yang digunakan di bagian IC audionya. Yang kedua ini berarti kita bisa sudah menentukan mana yang harus kita kerjakan setelah kita cek dengan menggunakan tester. Untuk berikutnya kerusakan semisal handphone dicas tapi tidak ada indikator pengecasan atau tidak respon. Kalian bisa cek apakah konektornya yang rusak atau ada kerusakan di IC-nya. Untuk memastikan kita bisa gunakan USB yang kita potong seperti ini agar mudah untuk melakukan pengecekan. Ini yang hitam berarti menunjukkan ground atau negatif, yang merah menunjukkan plus charger. Ya, semisal ini kan tidak bergerak untuk jarumnya, coba dicek ground ke body nyambung. Yang positif coba cek ke bagian kaki charger positif. Nah, di sini masih tersambung tapi ketika diukur tidak bergerak, berarti kemungkinan besar si konektor charger atau USB-nya mengalami kerusakan. Mungkin kalian bisa mengganti konektor chargernya. Jadi dengan tester kita bisa menentukan mana yang akan kita kerjakan. Lanjut kerusakan kerusakan handphone dengan kondisi konslet. Handphone konslet biasanya di saat kita cek dengan menggunakan power supply sebagai pengganti baterai, terus kita tekan tombol power atau on off-nya, jarum ampere bergerak tinggi terus balik lagi. Jadi jarum ampere bergerak sekitar 4 ampere atau 5 ampere tapi turun dengan cepat. Atau ada lagi yang kita tekan tombol power tapi si jarum ampere goyang-goyang tidak stabil. Itu berarti menunjukkan bahwa mesin handphone mengalami konslet. Atau juga kita cek pakai power supply, tombol power belum kita on tapi
jarum ampermeter sudah bergerak di angka ampere tertentu, misal 0,1 atau 0,2, berarti handphone dalam kondisi konslet. Untuk mengecek konsletnya di bagian apa, kita bisa gunakan tester untuk mencari posisi konsletnya. Dan kebiasaan saya untuk mencari handphone dengan kondisi konslet, saya fokus di area IC power, karena setahu saya, pengalaman saya, kalau IC power output tegangannya ada yang mengalami konslet, itu akan protek dengan sendiri atau tidak bisa bekerja dengan normal, alias handphone menjadi mati total. Jadi saya awali dari bagian IC power, khususnya di output tegangan IC power. Output tegangan IC power biasanya ditandai dengan lilitan di samping IC power. Contohnya seperti ini nih, ini lilitan. Jadi kita ukur di area IC power, khususnya di output tegangan IC power. Saya contohkan cara mengecek mesin konslet dengan menggunakan tester. Untuk kebiasaan saya, untuk ujung merah atau positif saya tempelkan di ground atau body handphone. Alasannya, kalau kita menggunakan ujung hitam di ground, pada waktu kita mengecek atau mengukur, jarum tester menunjukkan angka mendekati 0. Jadi kita susah untuk menganalisa apa titik yang kita ukur itu mengalami konslet atau tidak. Makanya saya balik. Kalau kita balik, si merah di ground, jarum tester akan menunjukkan angka tapi tidak mendekati 0. Jadi apabila ketemu yang mendekati 0, berarti titik tersebut mengalami konslet. Langsung saya contohkan. Di lilitan yang ini kita ukur, menunjukkan angka tertentu. Lilitan kedua, lilitan ketiga, lilitan keempat, lilitan kelima, ternyata tidak mengalami konslet. Karena memang handphone ini tidak mengalami konslet, ini sebagai contoh saja. Terus di kapasitor, untuk kapasitor biasanya ciri fisiknya lebih besar daripada kapasitor yang lain. Itu menunjukkan bahwa kapasitor tersebut adalah filter tegangan. Kita ukur dari kapasitor. Kalau kapasitor satunya menunjukkan jalur ke output IC power, yang satunya ke ground karena filter. Dan apabila di salah satu titik yang tadi saya ukur terus menunjukkan ke angka 0, misal seperti angka 0, berarti titik yang kita ukur itu mengalami konslet. Contohlah di sini, pas kita ukur, jarum tester menunjukkan di angka 0, berarti di titik ini mengalami konslet. Nah, untuk solusinya biasanya dengan cara menyuntikkan tegangan dengan tegangan DC dengan besaran 3 volt sampai 4 volt dengan kapasitas ampere yang cukup lumayan tinggi, kisaran 5 ampere sampai 10 ampere. Karena untuk bisa mengetahui mana yang konslet dibutuhkan ampere yang gede agar komponen yang konslet bisa kita ketahui. Tapi untuk menyuntik tegangan, kita jangan langsung suntikan ke bagian lilitan ini, karena akan menyebabkan konslet ke bagian komponen yang lain. Lebih baik kita copot untuk menghindari kerusakan komponen lain. Kita copot, kita ukur ulang yang dikonslet di antara sini apa di antara. Jadi kita copot, saya perjelas, copot, terus misalnya udah copot, kita ukur lagi yang konslet di sini apa di sini.
Kalau yang di sini berarti masuknya ke IC power, kalau yang di sini berarti outputnya ke IC yang lain, larinya ke IC, nyambungnya ke IC yang lain. Jadi kita bisa suntik, misal yang ini yang konslet outputnya. Kalau yang di sini konslet sudah dipastikan IC power konslet. Kalau yang di sini berarti output yang keluar menuju IC CPU, IC Bluetooth, IC lampu, IC charger. Di antara itu mungkin bisa jadi ketika kita suntik, kalian perhatikan apabila ada yang terbakar berarti itu yang konslet. Contoh yang terbakar kapasitor, sel kapasitor yang sebelah sini terbakar, itu berarti kapasitor ini mengalami konslet sehingga IC power tidak bisa bekerja dengan normal. Solusinya kita copot atau kita ganti dengan yang sama. Ketika kita suntik tegangan terus yang panas di bagian IC apa, misalnya IC CPU atau IC charger atau IC Bluetooth, berarti IC tersebut mengalami kerusakan. Solusinya bisa kalian ganti IC yang mengalami panas tersebut. Itu untuk pengecekan mesin dengan kondisi konslet atau short. Untuk berikutnya pengecekan tegangan. Untuk mengecek tegangan panel kontrol kita arahkan ke DC 10 volt karena yang akan kita ukur tegangan di bawah 10 volt. Kalau kita mengukur tegangan di atas 10 volt, selektor atau panel kontrol kita arahkan ke 50 sesuai dengan kebutuhan yang akan kita ukur. Untuk sementara untuk mengukur di bagian rangkaian biasanya di bawah 10 volt, yaitu antara 1,8, 2,8 sampai 3,7. Contohnya semisal ada handphone dengan kasus kerusakan, dinyalakan mesin hidup tapi tidak keluar tampilan, artinya blank hitam atau sama sekali tidak ada pencahayaan. Yang pertama tentunya kita pastikan dulu bahwa si LCD atau layar tidak mengalami masalah, artinya si layar tersebut normal. Kalau sudah dipastikan layar tersebut normal, berarti kita ke mesin untuk melakukan pengecekan apakah dari bagian lampu atau dari tegangan kerja untuk LCD. Biasanya LCD tegangannya 1,8 sama 2,8. Kalau tegangan tersebut hilang, yang jelas LCD tidak akan bekerja dengan normal. Makanya kita lakukan pengecekan. Untuk mengecek tegangan, si handphone harus dalam kondisi hidup. Bisa kalian gunakan baterai atau biasanya saya gunakan power supply. Kalau sudah di mesin dilepas dari dudukannya, kita gunakan power supply. Kalau masih dalam dudukan atau tulangan handphone, bisa gunakan baterai, tapi lebih nyaman kita lepas mesinnya, kita gunakan power supply. Kita nyalakan handphonenya sampai di power supply menunjukkan bahwa mesin ini nyala. Kita mengarah pada soket LCD-nya. Nah, titik mana yang akan kita ukur? Tentunya kita kan belum tahu nomor berapanya. Untuk mengetahui yang akan kita ukur, terutama tegangan dulu, itu kalian bisa buka skema. Jadi kalian cek skema, pin nomor berapa untuk tegangan LCD, tegangan lampu. Kalian bisa lihat di skema. Kalau sudah ketemu titik pinnya nomor berapa, kalian lakukan pengukuran apakah di situ keluar tegangan atau mengalami drop tegangan, artinya kurang dari standarnya. Bisa kalian cek dengan menggunakan multitester ini. Ini sebagai bahan contoh saja. Pasti di sini ada tegangan karena menggunakan panelnya di 10 volt DC, maka skala yang kita baca adalah 0 sampai 10.
Nah, ini menunjukkan 1,8 volt. Kita cari lagi. Ini saja secara acak karena saya tidak mengecek. Ini hanya sebagai contoh saja. 1,8 sudah keluar. Kalian bisa cek di skema 18 itu untuk apa. Tegangan LCD tentunya biasanya ke digital. Kita cari lagi. Ini saja secara acak aja. Untuk ujung tester hitam atau negatifnya bisa kita tempelkan di bodi mesin atau di ground. Jangan sampai terbalik. Kalau terbalik, jarum tester juga akan terbalik. Nah, di sini ada ini tangga di 1,8. Nih 3,7. Kalau semua tegangan yang kita ukur ada semua, terus LCD juga normal, tegangan lampu juga normal, tapi handphone mengalami blank, kemungkinan juga disebabkan karena software juga bisa. Faktor software versi tidak cocok juga bisa menyebabkan layar jadi blank hitam. Mungkin itu saja yang bisa saya contohkan. Dan untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe, like dan share agar channel ini bisa berkembang dan bisa membuat konten-konten tentang cara belajar servis handphone khususnya para pemula. Mudah-mudahan video saya bisa bermanfaat, dan apabila penjelasan saya kurang dipahami, kalian bisa tinggalkan di kolom komentar. Sebisa mungkin akan saya balas. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.